Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang berulang kali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-musabaqatu ilal khairat. Sifat dan sikap berlomba-lomba untuk selalu mengejar kebaikan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya memiliki sifat ini. Dan itu adalah kita semua. Pada dasarnya setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan sedikit banyaknya motivasi untuk selalu mengejar dan mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin. Setiap kita pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk hidupnya. Dan setiap kita pada akhirnya selalu terdorong untuk mencari apa yang menurut kita terbaik dalam kehidupan kita ini. Hanya saja kita seringkali gagal untuk menemukan apa yang terbaik itu, karena kita seringkali memutuskannya hanya dengan menggunakan akal pikiran kita sendiri. Kita seringkali memutuskan bahwa inilah yang terbaik menurut kita untuk diri kita tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita telah mengirimkan seorang Rasul yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kita petunjuk dan panduan. Petunjuk dan panduan untuk apa? Petunjuk dan panduan untuk mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala juga bahkan telah menurunkan wahyu terbaiknya dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia yang bernama Al-Quran, yang merupakan wahyu paripurna yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk memberikan kita petunjuk, untuk memberikan kita panduan tentang apa yang terbaik untuk kita, yang seharusnya menjadi tujuan utama kita dalam perburuan mengejar yang terbaik untuk hidup kita itu. Itulah sebabnya, sahabat-sahabat muslimin muslimat, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan sifat berburu, sifat berlomba untuk mengejar kebaikan itu selalu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan kehidupan akhirat, untuk memberikan satu isyarat dan pesan pada kita bahwa yang terbaik untuk kita di akhirat itu pula yang terbaik untuk kita di kehidupan dunia. Apa yang berguna untuk kehidupan akhirat kita, maka itu pula yang berguna untuk kehidupan dunia kita. Apa yang nanti di akhirat akan memberikan manfaat kepada kita, maka itulah pula yang akan memberi manfaat untuk kita di kehidupan dunia ini. Karena itu di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan berlombalah kalian untuk mengejar ampunan Allah, ampunan dari Tuhan kalian. Itu satu. Kemudian yang kedua, berlombalah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengarahkan kita, memandu kita untuk terlibat dalam satu proses perlombaan, satu proses perburuan untuk mengejar dua hal yang sangat penting ini. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk berburu ampunannya. Karena ampunan Allah, kalau kita berhasil mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, maka ampunan itu akan bermanfaat untuk kita ketika nanti kita menjalani kehidupan akhirat kita. Dan itu semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan di dunia ini, orientasinya adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meluruskan akidah kita, meluruskan tauhid kita, maka orientasi kita adalah supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Ketika kita memperbaiki sholat kita, sujud kita, orientasinya adalah supaya bagaimana dengan sholat itu Allah mengampuni kita. Ketika kita berpuasa, maka orientasi kita adalah bagaimana dengan puasa itu Allah memberikan ampunannya pada kita. Ketika kita berzakat, ketika kita akhirnya pergi menunaikan umroh dan haji, orientasi kita adalah bagaimana bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ketika kita menjalani kehidupan pernikahan, ketika kita menjalani tanggung jawab kita sebagai orang tua, ketika kita menjalani kewajiban kita mencari nafkah, maka orientasi utama kita adalah bagaimana dengan semua yang kita lakoni itu kita nanti bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah kita dapatkan, maka kita insya Allah akan mendapatkan yang kedua yang Allah sebutkan pada ayat itu, yaitu wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang luasnya tidak bisa kita bayangkan, karena luas langit dan bumi pun tidak akan pernah bisa kita bayangkan seperti apa luasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memotivasi kita untuk melakukan perburuan, melakukan kompetisi dengan diri kita sendiri untuk bisa sampai pada dua titik utama ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai hamba, wahai para hamba, jangan sampai kalian menjalani hidup ini dengan fokus yang keliru. Jangan sampai Anda gagal fokus. Jangan sampai Anda berjalan menuju titik yang tidak tepat. Mungkin kita berpikir bahwa kita sedang melakukan amal soleh, tetapi ternyata amal soleh yang kita lakukan orientasinya tidak menuju kepada dua titik yang Allah sebutkan tadi. Tidak menuju pada ampunan Allah, tidak menuju pada surga. Mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor, terutama mungkin yang pertama karena kita melakukannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua mungkin kita melakukannya dengan cara yang tidak
dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat-sahabat muslimin muslimat, menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa proses kita melakukan amal soleh, melakukan kebaikan harus selalu didorong, didasari oleh dua landasan yang selalu kita ulang-ulangi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ittiba, berusaha mencontoh selalu kepada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, saya dan Anda sahabat-sahabat muslimin muslimat, termasuk hamba Allah yang berhasil mendapatkan dua karunia yang Allah sebutkan pada surah Ali Imran tadi, ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.